Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Makmal Murtado, NPM saya 1212020030. Saya dari kelas akuntansi A angkatan 20 reguler Universitas Yarsi. Pada video kali ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu yang A dan B. Dengan caranya membuat video langkah-langkah penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multicol, yang ketiga uji hetero, yang keempat uji autodeklarasi, serta saya investasikan. Langsung saja yang pertama kita akan menguji uji normalitas terlebih dahulu. Kita akan langsung ke menu SPSS-nya. Oke, di sini saya sudah mempunyai data dan kita pertama akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu untuk melihat apakah dia normal atau tidak. Yang pertama kita klik analyze, setelah kita klik analyze, kita klik regression, setelah kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan income ke independent, earns world dan XPH kita pindahkan ke independent. Kita klik statistik, kita pastikan untuk yang estimate dan mode fitnya sudah benar. Kita klik continue, terus kita ke plot. Untuk spreadnya kita masukkan ke X, spreadsheet ke Y, terus kita klik continue, terus kita klik save. Kita munculkan di residualnya unstandardnya. Setelah itu kita klik continue, terus kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan tunggu. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ke SPSS-nya. Nah, ini nilai residualnya sudah muncul. Nah, setelah itu kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik analyze. Setelah kita klik analyze, kita klik non-parametric test. Setelah kita klik non-parametric test, kita klik legal dialog. Setelah kita klik legal dialog, kita klik one sample KS. Nah, kita klik ya, kita masukkan unstandardnya ke test variable list-nya, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan tunggu. Nah, di sini hasil outputnya sudah keluar untuk menguji normalitas. Nah, di sini pada tabel NPAR test kita lihat nilai signifikan. Nah, ini berarti datanya tidak normal. Kenapa? Karena datanya di bawah 0,05. Suatu data dikatakan normal kalau data tersebut di atas 0,05. Nah, sekarang kita harus melihat, kita balik lagi dulu SPSS-nya. Nah, dari data yang keempat ini 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 data. Nah, mana yang dia itu data tidak normal dan akan kita cari. Nah, kita balik lagi ke output yang sebelumnya itu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama kita klik graph di sini, terus kita klik legal dialog, terus kita klik legal dialog, terus kita klik histogram. Kita pindahkan yang variabel ininya, income dulu. Coba kita cek. Kita ulangi lagi, histogram. Nah, ini buat yang income, kita lihat grafiknya, dia masuknya ke moderate atau substansial. Berarti kita bisa mengkirakan ini bentuknya lebih condong ke substansial atau moderate. Nah, substansial atau moderate sebelumnya sudah saya jelaskan pada di pertemuan sebelumnya yang uji multikoloritas. Di situ ada tabel-tabel yang menunjukkan suatu grafik nama-nama yang substansial gitu-gitu. Nah, kita akan menguji yang lainnya. Yang tadi kan baru income saja, terus kita klik histogram lagi, kita pindahkan yang sekarang ke earns ini, kita klik. Nah, ini kita klik yang display normal kurvanya. Kita klik OK. Nah, terus kita lihat. Nah, ini lebih condong juga sama substansial atau moderate. Histogram kita pindahkan terlebih dahulu. XP. Kalau ini lebih menurut saya lebih condong ke substansial. Kita klik pilih lagi yang selanjutnya XP, kita klik OK. Nah, ini lebih ke moderate atau substansial juga.
Jadi kalau yang bisa saya simpulkan, kita bisa menggunakan ln dan strd. Ln atau logaritma, nah ini x-nya yang terakhir. Nah ini juga sama. Nah berarti kita akan langsung saja buat mengujinya. Sebelum itu kita harus melihat data-data mana saja yang dia itu tidak normal. Kan tadi yang pertama kita sudah melihat dari grafiknya. Jadi untuk melihat dari grafiknya sendiri menurut saya kurang lengkap. Nah, saya langsung saja untuk mengujinya terlebih dahulu lagi. Nah, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik non-parametric test, kita klik legal dialog, one sample KS. Nah, tadi kan kita memindahkan standard check ke test variable list. Nah, sekarang kita pindahkan data-data ini yang income sampai dengan age-nya ini kita pindahkan ke test variable list buat kita melihat data mana saja yang dia tidak normal. Nah, di sini sudah muncul datanya di sini bahwa yang tidak normal ada income, earns, wealth. Kalau XP dengan Edge itu udah normal karena dia di atas 0,05, Edge-nya juga sama di atas 0,5. Nah, berarti data ketiga ini akan kita sembuhkan. Jadi ketiga ini menyebabkan dua ini hasilnya tidak normal. Tadi kan yang pertama hasilnya itu 0,01. Nah, itu berarti penyebabnya ada di sini tiga ini, income, earns, wealth gitu. Nah, berarti kita dari melihat tadi grafik tabel, kita bisa simpulkan bahwa kita menggunakan ln dan SKRT. Nah, selanjutnya kita pindah lagi ke SPSS-nya buat menguji ln dan SKRT. Kita klik transform compute variable, kita klik ln underscore income. Ini kita cari ln, kita klik alt, cari ln, kita masukkan, kita pindahkan income ke sini, kita klik OK, kita balik lagi. Nah ini ln kami sudah keluar. Nah lanjut sama buat yang earns, wealth, XP, sama age. Kita klik compute variable lagi, kita klik lagi earns. Ini juga sama, kita hapus dulu. Kita balik lagi, transform compute variable XP, wealth dulu. Balik lagi, transform compute variable XP, kita balik lagi, transform compute variable. Sekarang yang terakhir age-nya kita pindahkan, kita balik lagi. Selanjutnya ini yang ln keempat kali 55 sudah keluar. Nah selanjutnya kita menggunakan SKRT, caranya juga sama seperti ini. Kita akan menginput satu-satu. Kita klik transform compute variable, kita ganti jadi SKRT underscore income. Ini kita ganti jadi SKRT income. Klik OK, kita balik lagi. Di sini SKRT sudah muncul. Nah, lakukan sama terhadap yang earns, wealth, XP, dan age-nya. Masukkan, balik lagi, compute variable, ini diganti wealth. Oke, balik lagi, tinggal dua lagi, transform compute variable, terus X kita ganti jadi XP.
kita masukkan XP-nya. Kita balik lagi. Yang terakhir sekarang yang edge. Nah, kita tunggu, kita balik lagi SPSS-nya. Nah, kita sudah memunculkan LN serta dengan SKRT. Nah, setelah itu kita akan memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Seperti yang tadi nilai residual yang pertama. Kita akan memunculkan lagi nilai residualnya. Caranya sama, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu, dependennya kita hapus dulu. Nah, kita masukkan LN income ke dependent. Ini terus buat independennya kita masukkan LN earn sampai SKRT edge, kita pindahkan, kita klik. Ini caranya juga sama, mau estimate model fit, kalau saya sama, di branch receipt, save-nya juga sama, standardized, ke centang, terus kita klik continue. Setelah itu kita akan balik lagi ke SPSS. Nah, ini residual yang kedua. Nah, kita akan menguji normalitasnya. Jadi tadi kita akan mengecek data-data yang keempat tadi, yang 3 yang kita uji tadi dia berhasil atau tidak. Nah, kita klik analyze non parametric test equal dialogues one sample KS. Nah, ini kita ganti dari LN income sampai dengan itu SKRT edge. Kita klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa dari yang kita sudah teliti, kita bisa lihat nih nilainya LNXP, LN edge-nya berapa gitu. Nah, ini datanya dan kita uji, ternyata data ini adalah mohon maaf kalau berisik. Nah, jadi data ini sudah diuji dan ternyata normal. Kita bisa lihat dari LN income jadi 0,200, tidak ada yang di bawah 0,05. Ini juga sama, LN edge tidak ada yang di bawah 0,05. Nah, ini juga sama, berarti data yang kita uji kali ini berhasil, bahwa data ini bisa disembuhkan, seperti itu. Nah, untuk penyembuhan kali ini yang normalitas, berarti kita terbukti bahwa bisa menyembuhkan, atau saya bisa menyembuhkan dengan cara kita menggunakan melihat tadi grafik, SKRT, dan kita meneliti satu-satu mana yang normal, mana yang tidak, jadi seperti itu. Jadi terbukti ya tidak ada yang di bawah 0,5, kita bisa lihat di sini tidak di bawah 0,05, berarti data ini bisa disembuhkan dan normal. Nah, selanjutnya kita akan menguji yang kedua, yaitu uji multi-call. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya. Oke, kita masuk lagi ke SPSS-nya. Ini buat menguji uji multi-call. Tadi yang pertama kita sudah menguji normalitas. Yang kedua, sekarang kita akan menguji uji multi-call. Nah, untuk pengujian multi-call ini kita akan melihat dulu data ini terjadi multi-call atau tidak dengan cara kita klik analyze. Sebelumnya data ini kita gunakan lagi buat menguji multi-call. Kita klik analyze, terus kita klik regression, kita klik linear. Nah, setelah kita klik linear, kita pindahkan income ke dependent. Ini cara juga sama. Earns dan edge-nya ini kita pindahkan juga. Nah, buat menguji multi-qualitas, kita centang yang culinary diagnosis. Nah, kita klik continue, kita klik menu plots. Nah, ini juga sama, spreadsheet dan jepretnya juga sama. Untuk menu save-nya juga sama, kita centang yang unstandardized-nya. Terus setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan tunggu datanya akan keluar. Outputnya akan keluar maksudnya. Nah, jadi kita melihat buat multi-call, kita melihat di coefficient. Nah, pada tabel coefficient ini kita bisa meneliti bahwa kalau nilainya ada yang di bawah 0,1, 0, di bawah 0,1, 0, kalau toleransi ini di bawah 0,1, FF-nya itu dia lebih dari 10 gitu. Buat standar dari dia menentukan apakah terjadi multi-call atau tidak, kita lihat dari toleransi dan FF-nya.
Nah, kita bisa lihat nih, berarti dari pertama toleransi dulu, di bawah 0,1. Nah, yang di bawah 0,1 ada XP dan Edge. Karena apa? Karena dia XP-nya itu 0,73, Edge-nya itu 0,74. Nah, sedangkan kalau yang Earns dan Wealth-nya ini dia di atas 0,1, dia kan 0,6 kan. Nah, berarti yang terjadi multi call itu ada XP dan Edge. Terus kita ke every app sekarang. Nah, standarnya itu kalau misalnya nilainya di lebih dari 10, berarti dia terjadi multi call. Nah, kita bisa lihat yang lebih dari 10 itu ada XP dan Edge. Nah, di sini dia nilainya XP ada 13, 7, 14. Nah, string Edge-nya 13, 5, 563, 562 gini. Nah, berarti kita yang kita udah bisa melihat nih bahwa data yang XP dan Edge ini berarti dia terjadi multi call. Nah, buat yang XP sama Edge ini kan dia datanya hampir-hampir mirip. Nah, jadi kita bisa membuang salah satunya yang menyebabkan terjadi multi call gitu. Nah, cara bagaimana? Caranya kita balik lagi ke SPSS-nya, terus kita klik analyze, terus kita klik regression, kita klik linear. Nah, buat yang edge-nya ini kita pindahkan. Ini cara juga sama, kita klik OK. Kita klik continue, kita tunggu datanya. Nah, ini sudah muncul koefisiennya. Nah, di sini ada arms, world, dan XP. Kita bisa melihat, jadi dia tidak ada yang di bawah 0,1, FVF-nya juga tidak ada yang melebihi dari 10. Berarti terbukti bahwa dengan cara menghilangkan edge, dia bisa tidak terjadi multi call. Data ini bisa disembuhkan gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi terbukti ya data ini bisa disembuhkan dan nomor 2 bisa terjawab yaitu penyebab uji multikoloritas. Berarti dengan cara menghilangkan salah satu data yang sama, kita lihat dulu data yang sama, terus kita keluarkan data yang melebihi gitu istilahnya. Jadi bisa kelihatan tadi langsung kita keluarkan dia langsung tidak terjadi multi call. Nah seperti itu. Lanjut kita akan menguji yang ketiga yaitu uji autokolerasi. Nah kita balik lagi ke SPSS-nya. Saya akan mengunculkan data untuk autokolerasi terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga yaitu uji autokolerasi. Penyembuhan uji autokolerasi. Nah, di sini saya memunculkan datanya terlebih dahulu yang akan kita uji dalam autokolerasi. Nah, pertama-tama kita akan menguji autokolerasi dengan cara kita klik analyze. Nah, pertama kita akan menguji autokolerasi, kita melihat datanya ini dia terjadi autokolerasi atau tidak. Nah, pertama kita klik analyze, setelah kita klik analyze, kita klik regression, setelah kita klik regression, terus kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan dependennya Y1 ke dependent, X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independent. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Nah, ini kita contang yang estimate model fit. Juga sama, plots-nya kita pindahkan jepret ke X, resheet ke Y, jepret ke X. Nah, kita klik continue. Buat menu save-nya kita pindahkan, kita klik unstandarized-nya, terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kita buat mengujinya, kita klik analyze, kita klik non-parametric test, terus kita klik runs. Setelah kita klik runs, kita pindahkan, kita tunggu. Nah, nilai residual langsung keluar tadi nilai residual belum keluar. Nah, sekarang nilai residual udah keluar. Nah, kita pindahkan unstandarized-nya ke test variable list, kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa buat menguji dia apakah terjadi autokolerasi dia kalau misalnya nilai signifikannya di bawah 0,05, kita lihat pada tabel yang N4 test, terutama run testnya ini. Jadi data ini dia terbukti bahwa mengandung autokolerasi. Nah, untuk menyembuhkannya kita pertama-tama menggunakan ln. Jadi kita akan mengikut ln-nya satu-satu, ln Y1, ln X2, ln X3. Nah, oke, pertama kita klik transform. Nah, jadi kita akan menyembuhkannya pertama-tama dengan cara menggunakan Y1 transform compute variable. Setelah compute variable, nah kita klik ln. Ini ln ini besar, ln underscore Y1. Nah, di sini kita cari al, kita cari ln. Kita cari ln.
Nah, ini kita pindahkan Y1-nya ke sini ln. Nah, kita klik continue, kita balik lagi. Nah, di sini ln Y1 udah muncul, kita balik ke transform complete variable. Nah, ini kita ganti juga jadi X2. Nah, ini juga sama, kita ganti jadi X2. Kita ganti jadi X2. Kita klik OK, balik lagi ke SPSS-nya. Transform complete variable X2, X3 sekarang. Kita klik OK, terus kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, di sini ln dari ketiganya Y1, X2, dan X3 sudah keluar. Nah, lanjut kita akan mengeluarkan nilai residualnya. Nah, cara juga sama. Ini tadi kan nilai residual yang pertama. Nah, kita akan mengeluarkan residual yang kedua. Dengan cara kita klik analyze, kita klik regression. Setelah kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita ganti dulu yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita ganti ln Y1, terus ln X2-nya kita pindahkan ke independen. Nah, ini juga sama, statistik estimate dan model fit-nya, plots-nya juga sama, thread set dan rate-nya. Nah, ini juga sama, standard rates-nya. Nah, kita klik OK buat mengeluarkan residual yang kedua. Nah, ini residualnya udah keluar. Nah, selanjutnya kita akan menguji terlebih dahulu normalitas. Nah, buat menguji normalitas, jadi kita bisa mengetahui kalau misalnya dia pertama nilai normal, oh misalnya kalau nilai normal berarti dia bisa melanjutkan untuk ke langkah berikutnya, yaitu penyembuhan autoklarasi. Dengan cara kita klik analyze, kita klik non parametric test, kita klik legal dialog, kita klik one sample KS, terus kita pindahkan unstandard yang kedua ini, test variable list, kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada tabel paling bawah NPAR test. Nah, di sini nilai signifikannya 0,200. Berarti dia normal karena dia di atas 0,05. Nah, berarti kita bisa melanjutkan penyembuhan autoklarasi. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita akan mentransform ini dengan menggunakan lag. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya. Oke, kita pakai lag dengan cara kita klik transform complete variable. Nah, kita akan lagnya dengan ini ln Y1, ln X2, ln X3. Nah, kita ganti jadi lag underscore ln underscore Y1. Nah, ini kita cari lag. Ini lag yang pertama. Kita pindahkan ke atas, terus kita masukkan. Nah, kita klik OK. Nah, ini nilai lag-nya udah keluar. Nah, lanjut sama buat yang ln X2 dan X3-nya. Complete variable ln X2. Nah, ini kita ganti ln X3. ln X2 maksudnya. Nah, balik lagi ke SPSS-nya. Sekarang yang X3 transform complete variable ln X3. Terus kita klik continue, oke. Lanjut kita akan ini udah keluar ya tiga-tiganya. Nah, lanjut kita akan lag ini munculkan residual yang ketiga. Tadi yang kedua sudah, yang pertama juga sudah. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara juga sama, kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan dulu ln-nya. Nah, ini ln X2 dan X3-nya. Nah, ini kita pindahkan lag underscore ln Y1. Kita pindahkan ke dependent. Buat lag ln X2 dan X3-nya kita pindahkan ke independent. Statistiknya, estimate, dan model fit-nya kita klik. Plotnya juga sama, spreadsheet ke Y, jepret ke X. Buat save-nya juga sama. Nah, yang paling penting untuk mengklik yang standard rate-nya. Nah, selanjutnya kita klik OK. Setelah kita klik OK, nah di sini kita balik lagi bahwa nilai residual langsung keluar yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan atau mentransform residual ini menjadi lag residual yang ketiga. Nah, caranya kita klik complete variable, terus kita ganti jadi res3. Nah, ini juga kita ganti jadi res3, residual yang ketiga atau standard rates-nya. Kita klik OK.
Nah, setelah itu kita balik lagi ke SPSS-nya. Di sini nilai residual yang ketiganya, res 3-nya sudah keluar. Nah, selanjutnya kita akan pertama kita akan melihat nilai koefisiennya terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita klik analyze, kita klik regression, terus kita klik linear. Setelah kita klik linear, untuk ini kita pindahkan terlebih dahulu yang awal. Nah, kita pindahkan yang standard yang ketiga ke dependent. Nah, yang lag ini kita pindahkan ke independent, cara juga sama, statistik, estimate, dan mode Vita ke centang, plotnya juga sama, spreadsheet ke Y, jepret ke X, save juga sama, standardnya, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita ke menu koefisien. Nah, kita bisa melihat nilai koefisiennya. Nah, pertama kita akan mengingat bahwa nilai koefisiennya ini 0,876. Jadi nilai 0,876 ini akan kita gunakan buat penyembuhan autoklarasi. Nah, jadi nilai yang 0,876 ini akan kita gunakan buat penyembuhan autoklarasi, yaitu kita transform ulang nilainya. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita klik transform, kita klik compute variable. Nah, di sini kita ganti menjadi ln_y, terus kita masukkan add. Nah, di sini kita masukkan ln y1. ln ini kita masukkan. Selanjutnya kita kurangkan dengan nilai yang tadi 0,876. Kita 0,876. Nah, selanjutnya kita akan kali dengan nilai lag underscore lni1 yang ini, nilai lag ln underscore i1. Nah, selanjutnya kita pindahkan, selanjutnya kita klik OK. Nah, yang kedua juga sama, nilainya langsung keluar. Nah, kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini juga sama caranya, ln yang x2 compute variable ini sama, ini kita ganti dulu jadi ln x2, ini kita kali dengan ln x2. Kita klik OK. Maksudnya tadi lupa saya ganti jadinya. Jadi ln x2 nya ini lupa diganti jadi ln. Nah, ini bukan y tapi x2. Nah, ini juga sama caranya, kita klik OK. Nah, ini ln x2 nya sudah muncul. Kita klik lagi analyze, kita klik transform lagi, terus kita ganti jadi x3. Nah, ini juga kita ganti jadi x3, ln x3. Nah, ini juga kita ganti jadi ln x3, like ln x3. Nah, setelah itu kita klik OK, kita tunggu. Nah, setelah sudah keluar, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, sekarang kita akan memunculkan nilai residual yang terakhir, yang kelima. Jadi analyze, regression, linear. Nah, dengan cara yang ln tadi, yang independen kita hilangkan terlebih dulu. Nah, ini yang kita hilangkan yang ln underscore. Nah, ini ln add. Nah, ini juga kita ganti ln x2 x3 add-nya. Nah, ini statistiknya juga sama, model fit-nya ke centang, plotnya juga sama, jepret ke X, spreadsheet ke Y, save-nya juga, yang penting ini unstandardnya kita centang, kita continue. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, setelah itu kita tadi kita sudah memunculkan nilai residual. Nah, jadi tadi jadi sebelum itu kita akan memunculkan nilai residual yang kelima. Tadi sebelumnya saya hapus dulu nilai residualnya karena ada sedikit kesalahan, karena saya lupa memasukkan format-formatnya ini. Nah, dengan cara kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Nah, setelah kita klik linear, kita pindahkan yang ln y1-nya ini, ln x2-nya ini ke sini, dependent.
statistiknya kita lihat, plotsnya, oke. Nah, sini pentingnya unstandardnya ini. Nah, setelah itu kita klik oke. Kita klik oke, kita tunggu buat nilai residualnya. Nah, setelah itu, nilai residual yang kelima ini sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menguji autokolerasi dengan cara kita klik analyze, non-parametric test, angle dialog, one runs. Terus kita pindahkan nih residual yang kelima ke sini. Kita keluarkan dulu nilai residual ini, kita masukkan. Nah, di sini nih kelihatan di sini. Kita lihat pada tabel n-part test sama di run test ini. Jadi tadi kan nilainya di bawah 0,5. Nah, sekarang nilai di atas 0,05. Nah, berarti data ini terbebas dari autokolerasi karena dia di atas 0,5 yaitu 0,429. Nah, jadi dengan cara apa autokolerasi? Dengan cara pertama kita residual terlebih dahulu, terus kita cari dengan ln atau logaritma. Setelah itu kita residualkan residual yang kedua. Nah, setelah itu kita legkan nilai ln ini jadi leg. Nah, setelah legnya ini kita munculkan lagi nilai residualnya. Nah, setelah residual yang ini kita legkan kembali. Nah, setelah leg residual yang ketiga ini kita residualkan kembali yang keempat. Nah, selanjutnya kita ke ln YE, terus ini juga kita kalikan dengan nilai yang tadi 0,876 yang dari nilai koefisien dari cara yang ln Y underscore N ini dengan cara rumus yang tadi, berarti dia dengan cara ln underscore Y1 dikurang 0,876 dikali leg underscore ln Y1. Nah, dengan cara buat mendapatkan yang ini, keempat ini, yang ketiga ini maksudnya. Jadi kita munculkan nilai residualnya. Nah, berarti terbukti dan terjawab bahwa data ini bisa disembuhkan. Dan sudah terjawab yang ketiga yaitu uji autokolerasi. Nah, yang terakhir, yang pertama tadi kan kita sudah menguji uji normalitas, yang kedua juga kita sudah menguji multikoloritas. Terus yang tadi ini barusan kita menguji autokolerasi. Nah, sekarang yang terakhir menguji hetero. Nah, lanjut saya akan membuka data buat menguji hetero terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya buat kita akan menguji hetero. Nah, pertama-tama kita akan mengeluarkan nilai residualnya terlebih dahulu. Dengan cara kita klik analyze, setelah kita klik analyze, kita klik regression, setelah kita klik regression, kita klik linear. Setelah kita klik linear, kita pindahkan Y1 ke dependent, X2 dan X3 kita pindahkan ke independent. Setelah itu kita klik statistik, kita centang dengan estimate dan model fit. Terus kita klik yang resitnya ke Y, jepretnya ke X. Save ini menu standardnya kita centang. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan lanjut lagi ke SPSS-nya. Pertama kita lihat udah keluar belum datanya. Nah, udah keluar. Nah, selanjutnya kita ke SPSS-nya. Nah, buat menguji apakah dia terjadi hetero atau tidak, sebenarnya pengujiannya ada dua. Pertama ada uji Glatzer sama uji Park. Untuk pengujian ini saya akan menggunakan uji Glatzer gitu. Nah, pertama-tama kita akan meng-ABS-kan nilai residual yang ini. Pertama kita klik transform complete variable. Nah, ini caranya untuk menghilangkan dari hetero gitu maksudnya. Nah, di sini kita sudah saya bilang tadi kita akan menggunakan ABS underscore res1. Nah, ini kita ganti jadi ABS all ABS, ini ABS. Terus karena standardnya kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, datanya keluar ABS-nya. Nah, selanjutnya kita akan klik lagi ke analyze, regression, linear. Nah, independennya kita ganti jadi ABS. Kita ganti ABS, buat statistiknya juga sama, plotnya juga sama. Save-nya ini, nah ini kita ganti, maksudnya kita unclick unstandard-nya, kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini data tadi sudah outputnya sudah keluar. Kita
ke menu koefisien. Nah, di sini nilai signifikannya X2 0,19, X3-nya 0,890. Berarti yang ada hetero hanya X2, sedangkan X3-nya di atas 0,05. Tidak ada hetero. Nah, buat menyembuhkannya, pertama-tama kita harus melihat data mana saja yang dia nilai terlalu tinggi. Gitu. Dengan cara kita klik grafik, kita klik legal dialogs, kita klik bar, kita pilih yang value of individual case. Nah, selanjutnya kita tunggu. Nah, di sini buat yang bar representnya kita pilih yang datanya itu dia terjadi hetero. Tadi data yang terjadi hetero itu data yang X2. Makanya kita pindahkan yang bar expressionnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya data ini akan terlihat nih. Data yang terlalu tinggi kita lihat dari grafiknya. Yang terlalu tinggi bisa lihat dari sini. Kita lihat data yang nomor keberapa ini. Kita lihat data ke yang 40. Nah, berarti data yang 40 ini harus kita hapus atau kita hilangkan. Kita cari data yang ke 40. Data ke 40 kita hapus. Kita cut. Nah, setelah kita cut, kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kita balik lagi ke SPSS-nya, kita menguji lagi heteronya setelah kita hilangkan si nomor 40-nya ini. Dengan cara sama seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan menguji hetero lagi. Caranya sama seperti yang tadi maksudnya. Jadi kita klik analyze lagi, kita klik regression, kita klik linear. Nah, ini juga sama, cara juga sama, ABS ke independen, ABS 1, X2 dan X3 ke independen. Ini juga sama statistiknya, model fit-nya ke centang, plotnya juga sama, spreadsheet ke Y, jepret ke X. Buat yang save-nya ini, unstandardnya kita hilangkan, setelah itu kita klik continue, kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita ke menu yang koefisien. Nah, berarti terbukti nih, kita bisa lihat nih, kita bisa impresentasikan bahwa koefisien yang X ini setelah kita hilangkan atau kita hapus nilai yang terlalu tinggi pada tadi kolom yang 40, dia bisa menyembuhkan hetero. Nah, di sini kita bisa lihat tadi tidak normal, sekarang jadi yang tadi terjadi hetero. Sekarang tidak terjadi hetero, yaitu dia di atas 0,05. Sekarang dia nilai 0,53. Nah, yang X3-nya ini dia tidak ada hetero karena dia nilai di atas 0,904. Nah, berarti data ini berhasil disembuhkan dan yang X2 ini berarti dia bisa disembuhkan dengan cara menghilangkan yang nomor 40 tadi. Nah, seperti itu untuk pengujian yang keempat. Nah, alhamdulillah sudah selesai yang keempat pengujiannya. Sekian dari saya, M. Akmal Murtado. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan benar dan tepat cara pengujiannya. Nah, sekian dari saya, M. Akmal Murtado. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.